Selama berabad-abad, manufaktur mengandalkan mesin konvensional seperti mesin bubut, mesin milling, dan mesin press. Mesin-mesin ini unggul dalam produksi volume tinggi, menawarkan efisiensi dan konsistensi. Mereka memberikan skala ekonomi, mengurangi biaya dengan peningkatan produksi. Keandalan dan prosedur perawatan yang dipahami dengan baik, memastikan output yang konsisten. Pengembangan selama beberapa dekade telah menghasilkan proses yang sangat optimal dan limbah yang minimal. Namun, keterbatasan mesin konvensional menjadi semakin jelas. Mesin-mesin ini seringkali membutuhkan investasi awal yang signifikan, membuatnya kurang terjangkau bagi usaha kecil dan perusahaan rintisan. Kurangnya fleksibilitas dalam desain dan produksi menimbulkan tantangan di pasar yang berubah dengan cepat saat ini. Metode tradisional seringkali kesulitan dengan geometri yang kompleks dan desain yang rumit. Terlepas dari keterbatasan ini, manufaktur konvensional tetap mengakar kuat. Manufaktur konvensional terus menjadi pilihan optimal untuk banyak aplikasi. Tantangannya terletak pada mengadaptasi metode tradisional ini dengan tuntutan era baru. Proses manufaktur non-konvensional dengan cepat mengubah lanskap industri. Teknologi ini, termasuk manufaktur aditif, pemotongan laser dan pemotongan jet air, menawarkan kemungkinan baru. Manufaktur aditif atau pencetakan 3D menonjol sebagai kekuatan yang mengganggu. Manufaktur aditif memungkinkan produsen untuk membuat objek 3 dimensi langsung dari desain digital. Proses ini membangun objek lapis demi lapis, menggunakan bahan-bahan seperti plastik, logam, dan keramik. Kemampuan untuk membuat geometri yang kompleks dengan limbah minimal membuka pintu bagi desain yang sebelumnya tidak mungkin. Pemotongan laser menggunakan sinar laser bertenaga tinggi untuk memotong material dengan presisi yang luar biasa. Pemotongan jet air menggunakan jet air bertekanan tinggi yang dicampur dengan partikel abrasif. Kebangkitan teknologi non-konvensional didorong oleh meningkatnya permintaan akan kustomisasi dan produk yang dipersonalisasi. Kebutuhan akan material yang ringan dan berkinerja tinggi di sektor-sektor seperti aerospace dan otomotif semakin mendorong pertumbuhan ini. Selain itu, teknologi ini menawarkan keberlanjutan yang lebih besar dengan mengurangi limbah dan konsumsi energi. Metode non-konvensional membentuk kembali masa depan manufaktur. Terlepas dari kemajuan dalam metode non-konvensional, mesin tradisional mempertahankan dominasinya dalam rekayasa presisi. Industri seperti aerospace, otomotif dan perangkat medis menuntut toleransi dan hasil permukaan yang sangat ketat. Pemesinan CNC, bentuk pemesinan tradisional yang dikontrol komputer, memainkan peran penting dalam rekayasa presisi. Pemesinan CNC menawarkan akurasi dan pengulangan yang tak tertandingi, penting untuk membuat komponen kompleks dengan toleransi yang ketat. Industri otomotif sangat bergantung pada pemesinan presisi untuk komponen mesin, seperti poros engkol dan kepala silinder. Demikian pula, industri aerospace bergantung pada komponen yang direkayasa secara presisi untuk mesin pesawat dan sistem kontrol. Sektor perangkat medis mengandalkan rekayasa presisi untuk implan dan instrumen bedah. Mesin konvensional tetap penting untuk mencapai tingkat presisi dan talent yang dibutuhkan. Manufaktur aditif merevolusi prototipe dan produksi volume rendah. Kemampuannya untuk membuat desain kompleks langsung dari model digital secara signifikan mengurangi waktu tunggu dan biaya. Teknologi ini memberdayakan produsen untuk mengulang desain dengan cepat dan menguji berbagai konsep sebelum berkomitmen pada produksi massal. Dalam perawatan kesehatan, manufaktur aditif memungkinkan pembuatan implan dan prostetik khusus pasien yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Industri aerospace memanfaatkan manufaktur aditif untuk menghasilkan komponen ringan dengan struktur internal yang rumit. Sektor otomotif menggunakan pencetakan 3D untuk komponen yang disesuaikan, dan manufaktur suku cadang sesuai permintaan. Seiring dengan semakin matangnya teknologi manufaktur aditif, aplikasinya dalam manufaktur diperkirakan akan tumbuh secara eksponensial. Pergeseran ini dapat mengarah pada produksi yang terlokalisasi, mengurangi biaya transportasi, dan respons yang lebih besar terhadap permintaan pasar. Benturan antara mesin konvensional dan inovasi non-konvensional menciptakan pergeseran ekonomi yang signifikan. Manufaktur tradisional menghadapi tantangan karena otomatisasi meningkat dan produksi bergerak lebih dekat ke konsumen.
Pergeseran ini dapat menyebabkan pemindahan pekerjaan tetapi juga menciptakan peluang untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Teknologi non-konvensional mendorong inovasi, kewirausahaan, dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah. Hambatan masuk yang lebih rendah memberdayakan perusahaan rintisan dan perusahaan kecil untuk bersaing di pasar yang sebelumnya didominasi oleh perusahaan besar. Munculnya manufaktur digital menciptakan permintaan akan keterampilan baru di bidang-bidang seperti rekayasa perangkat lunak dan analitik data. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu beradaptasi, menyediakan program pelatihan yang membekali tenaga kerja dengan keterampilan yang diperlukan. Dampak ekonomi dari pergeseran teknologi ini melampaui manufaktur, menciptakan peluang baru dalam logistik dan manajemen rantai pasokan. Lanskap manufaktur sedang mengalami transformasi mendasar, yang sering disebut sebagai Industri 4.0. Revolusi industri keempat ini ditandai dengan konvergensi sistem fisik dan digital. Data, konektivitas, dan otomatisasi cerdas adalah inti dari transformasi ini. Yang menjadi pusat Industri 4.0 adalah Internet of Things (IoT), di mana mesin, sensor, dan sistem saling terhubung. Keterhubungan ini memungkinkan produsen untuk memantau proses produksi dan mengoptimalkan kinerja. Kecerdasan buatan AI semakin meningkatkan Industri 4.0 dengan memungkinkan mesin untuk belajar dari data dan membuat keputusan secara mandiri. Konvergensi teknologi konvensional dan non-konvensional sangat penting untuk mewujudkan potensi penuh Industri 4.0. Mengintegrasikan teknologi ini dalam ekosistem yang terhubung dan berbasis data sangat penting untuk mencapai kelincahan dan efisiensi. Kemajuan teknologi yang pesat dalam manufaktur menciptakan kesenjangan keterampilan yang signifikan. Pergeseran ini membutuhkan tenaga kerja yang dilengkapi dengan keahlian manufaktur tradisional dan literasi digital. Menjembatani kesenjangan keterampilan ini sangat penting untuk keberhasilan penerapan teknologi manufaktur canggih. Lembaga pendidikan, pemerintah, dan para pemimpin industri harus berkolaborasi untuk mengembangkan program pelatihan. Program-program ini harus fokus pada peningkatan keterampilan tenaga kerja yang ada dan membekali generasi baru dengan keterampilan yang diperlukan. Keterampilan tradisional di bidang-bidang seperti permesinan dan pengelasan tetap berharga, tetapi perlu dilengkapi dengan literasi digital. Kemampuan untuk menafsirkan data dan memecahkan masalah sistem yang terotomatisasi akan sangat penting untuk kesuksesan. Dengan berinvestasi dalam program pendidikan dan pelatihan, bisnis dan pemerintah dapat memastikan transisi yang mulus ke sektor manufaktur yang lebih maju secara teknologi. Keberlanjutan dan efisiensi sumber daya adalah perhatian utama dalam manufaktur modern. Baik teknologi manufaktur konvensional maupun non-konvensional menawarkan peluang untuk perbaikan. Manufaktur konvensional seringkali menghasilkan limbah yang signifikan dan mengkonsumsi energi dalam jumlah besar. Namun kemajuan dalam prinsip manufaktur ramping dan optimalisasi proses membantu mengurangi limbah. Teknologi non-konvensional, khususnya manufaktur aditif, menawarkan keuntungan dalam hal keberlanjutan. Proses aditif secara signifikan mengurangi pemborosan material dibandingkan dengan metode subtraktif tradisional. Lebih lanjut, kemampuan untuk memproduksi komponen sesuai permintaan mengurangi kebutuhan transportasi dan emisi terkait. Dengan menerapkan optimalisasi proses dalam metode konvensional dan keuntungan dari teknologi non-konvensional, industri manufaktur dapat secara signifikan mengurangi dampak lingkungannya. Masa depan manufaktur terletak pada pemanfaatan kekuatan mesin konvensional dan inovasi non-konvensional. Pendekatan sinergis yang memanfaatkan presisi metode tradisional bersama dengan fleksibilitas teknologi baru akan menentukan lintasan industri. Manufaktur hibrida, di mana proses konvensional dan non-konvensional digabungkan, semakin populer. Pendekatan ini memanfaatkan kekuatan dari setiap metode untuk membuat komponen kompleks dengan fungsionalitas yang ditingkatkan. Meningkatnya adopsi kembar digital semakin mengaburkan batas antara dunia digital dan fisik dalam manufaktur. Kembar digital memungkinkan produsen untuk mensimulasikan dan mengoptimalkan proses, memprediksi kinerja, dan mengidentifikasi potensi masalah.
Masa depan manufaktur adalah gesit, cerdas, dan saling terhubung. Menerapkan pendekatan sinergis ini akan sangat penting bagi bisnis untuk berkembang dalam lanskap manufaktur modern yang berkembang pesat.